Pendahuluan, perkembangan teknologi telah mendorong perkembangan ekonomi dunia. Banyak orang menggunakan dan mengelola keuangan mereka secara online karena sangat mudah digunakan. Blockchain dan cryptocurrency. Teknologi blockchain yang mendasari cryptocurrency seperti Bitcoin dan Ethereum telah mengubah cara masyarakat mendekati investasi. Blockchain menyediakan sistem terdesentralisasi, aman, dan transparan untuk melakukan transaksi dan menghitung kepemilikan aset digital. Berinvestasi dalam cryptocurrency telah menjadi fenomena yang signifikan dalam berinvestasi digital, membuka peluang baru bagi investor, dan mendorong inovasi di sektor keuangan. Membuka peluang baru bagi investor dan mendorong inovasi di sektor keuangan. Perkembangan teknologi terus mempengaruhi investasi digital dan inovasi baru seperti Internet of Things atau IoT. Data besar dan komputasi awan memperluas kemampuan analitik dan aksesibilitas investasi. Cryptocurrency seperti uang yang disimpan dalam buku besar yang sangat besar, di mana buku besar tersebut menyimpan uang dan siapa pemiliknya. Hal yang menarik tentang cryptocurrency adalah bahwa tidak setiap pemilik uang dengan jelas menyatakan nama dan alamatnya. Sebaliknya, nama dan alamat tersebut disamarkan dengan teknik enkripsi dan deskripsi. Untuk pemilik uang, ada dompet yang menyimpan alamat terenkripsi yang diberikan ke uang yang sebelumnya disimpan di buku besar. Fitur enkripsi ini memastikan keamanan penyimpanan cryptocurrency. Jadi kita tidak bisa mencuri uang yang tercatat di buku besar karena setiap uang memiliki alamat masing-masing di dompet. Selain keamanan, privasi juga terjamin karena alamat dompet yang tertulis di uang tersebut disamarkan atau dienkripsi sehingga hanya buku besar dan pemiliknya yang mengetahui pemilik uang tersebut. Buku itu disebut blockchain dan dompet yang disebutkan sebelumnya adalah dompet. Tadi literatur yang pertama ada perilaku manusia. Perilaku manusia merupakan suatu perbuatan maupun tindakan seseorang dalam melakukan respon terhadap sesuatu yang kemudian dijadikan kebiasaan karena adanya nilai yang telah diyakini. Adanya stimulus atau rangsangan merupakan asal terjadinya aktivitas dari perilaku yang ada pada tiap individu. Ada dua faktor yang mempengaruhi perilaku individu, yakni internal dan eksternal. Contoh dari internal sendiri yaitu ada jenis kelamin, ras atau keturunan, sifat fisik, kepribadian, bakat, dan intelijensia. Sedangkan contoh dari eksternal sendiri yaitu lingkungan yang ada di sekitar individu, seperti fisik, biologis, maupun sosial. Yang kedua ada perilaku keuangan. Perilaku keuangan sendiri itu dapat diartikan sebagai perilaku manusia yang berkaitan dengan uang tentunya, di mana perilaku keuangan mengkaji melalui jalan apa manusia perilaku secara aktual terhadap suatu keputusan keuangan. Khususnya psikologi mempengaruhi sebuah dampak keputusan keuangan, perusahaan, dan pasar keuangan. Dari adanya perilaku keuangan terhadap dampak pada besarnya keperluan individu untuk mencakupi keperluan kehidupannya agar sebanding dengan hasil yang telah didapatkan. Cara melihat perilaku keuangan yang baik terdapat pada pengelolaan keuangannya, di mana segala tindakan perencanaan serta pengendalian sikap seseorang dalam mengendalikan pemasukan dan pengeluaran keuangan dengan indikator yang berhubungan perilaku keuangan, yakni penganggaran, pola hemat, dan uang belanja, bayar tagihan tepat waktu, tabungan, dan investasi. Lalu yang ketiga ada risk return trade-off, di mana risk return trade-off itu merupakan pernyataan tentang adanya pertukaran antara risiko dan return, suatu tuntutan konsekuensi dari sebuah sebab dengan sebuah prinsip, di mana semakin tinggi risiko suatu pekerjaan, maka return yang diperoleh pun tentunya harus semakin besar. Maka dari itu sering muncul pernyataan yang sering didengar, yakni high risk and high return, yang merujuk pada kompensasi besar yang didapat akibat tingginya risiko dari pekerjaan yang dilakukan. Salah satu alasan utama investor memilih investasi di cryptocurrency market yaitu karena adanya potensi pertumbuhan dan keuntungan yang tinggi yang dapat diberikan oleh aset kripto. Alasan yang kedua yaitu diversifikasi portofolio. Investasi kripto dapat digunakan sebagai cara untuk diversifikasi portofolio investasi dalam upaya untuk mengurangi risiko dan memperluas kesempatan keuntungan. Alasan yang ketiga yaitu aksesibilitas. Investasi kripto seringkali lebih mudah diakses daripada beberapa instrumen investasi tradisional. Dan alasan yang terakhir yaitu teknologi inovatif. Banyak investor tertarik dengan teknologi yang mendasari aset kripto seperti blockchain. Mereka melihat potensi revolusioner dalam cara blockchain dapat mengubah berbagai industri dan sistem keuangan. Investasi kripto dapat menjadi cara bagi mereka untuk mendukung dan terlibat dalam perkembangan teknologi yang inovatif ini.
Perkembangan kripto dimulai dari tahun 2009, di mana diluncurkan oleh seseorang yang menggunakan nama samaran yaitu Satoshi Nakamoto. Lanjut ke tahun 2010, di mana terjadi transaksi pertama menggunakan Bitcoin. Pada tahun 2011 hingga 2012, mulai muncul mata uang kripto seperti altcoin, litecoin, namecoin, dan Ripple. Di tahun 2013, harga Bitcoin mulai melejit, namun pada tahun 2014 hingga tahun 2017, pertukaran Bitcoin terbesar yaitu Mr. Gox mengalami kebocoran keamanan dan kehilangan jutaan dolar. Lalu pada tahun 2018, Bitcoin mengoreksi pasar, dan di tahun ini Bitcoin masih mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2019, kripto menjadi sorotan, dan pada tahun 2020 hingga tahun 2021, kripto menjadi sorotan juga, dan karena adanya popularitas DeFi semakin melejit. Oleh karena itu, ekosistem kripto semakin mengalami peningkatan yang sangat-sangat signifikan. Selanjutnya adalah fungsi cryptocurrency market. Yang fungsi pertama adalah sebagai alat untuk membeli barang atau jasa. Seiring dengan maraknya penggunaan kripto sebagai mata uang, banyak toko yang sudah mulai menerima dan menggunakan kripto sebagai alat pembayaran. Penggunaan mata uang kripto pun telah diterima di berbagai sektor perdagangan seperti restoran, maskapai, penerbangan, dan penginapan. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi investasi. Dengan nilai yang fluktuatif dan bersifat spekulatif, cryptocurrency terus menarik perhatian publik dengan nilai yang terus meningkat tajam. Banyak pemilik atau pengguna Bitcoin atau mata uang kripto lainnya yang mendadak menjadi kaya karena kenaikan nilai atau harga Bitcoin ini. Hal ini menyebabkan kripto dapat menjadi salah satu instrumen investasi yang sangat menguntungkan. Fungsi yang ketiga adalah mining. Bitcoin, salah satu mata uang kripto, berjumlah terbatas, hanya tersedia sebanyak 21 juta. Setiap koin ini memiliki address yang berbeda-beda dan tidak semua koin sudah dimiliki. Dengan memecahkan teka-teki kriptografi yang rumit, pengguna akan mendapatkan address baru terhadap Bitcoin yang belum dimiliki oleh pengguna lainnya. Kemudian terdapat kelebihan cryptocurrency market. Yang pertama itu adalah universal. Cryptocurrency dianggap universal karena tidak memiliki syarat apapun seperti batas usia untuk menjadi penggunanya. Kelebihan yang kedua adalah kemudahan transaksi. Kecepatan transfer di cryptocurrency market terhitung sangat cepat dan memiliki profit investasi yang besar. Tidak hanya itu, kecepatan dan harga cryptocurrency pun sangat menjanjikan. Yang ketiga adalah tahan terhadap inflasi moneter. Dengan terbatasnya jumlah Bitcoin, yaitu 21 juta Bitcoin, membuat mata uang ini tahan terhadap inflasi moneter. Yang keempat adalah truthless. Semua pengguna cryptocurrency market itu anonymous. Dengan begitu, identitas pribadi pun terjaga karena transaksi antar pengguna dalam cryptocurrency market tidak melewati pihak ketiga. Keempat adalah terdesentralisasi. Cryptocurrency market tidak ada bank atau pihak ketiga yang menengahi transaksi antar pengguna. Setiap orang akan bertanggung jawab atas uang yang dimilikinya. Dan yang terakhir adalah transparansi. Semua transaksi yang terjadi di cryptocurrency market tercatat di blockchain sehingga semua kegiatan yang terjadi itu terekam dan bersifat publik. Adapun kekurangan dari cryptocurrency yang dapat menjadi pertimbangan orang-orang dalam melakukan investasi pada aset kripto. Yang pertama ada volatilitas. Volatilitas mata uang kripto adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi adopsi cryptocurrency, yaitu fluktuasi harga yang tinggi membuat banyak orang ragu untuk menggunakan mata uang kripto dalam transaksi sehari-hari. Yang kedua, kurangnya pengetahuan tentang implementasi, yang dimana mata uang kripto menyebabkan rentannya pengguna terhadap seorang hacker. Yang ketiga, kecepatan transaksi menjadi salah satu kendala dalam adopsi cryptocurrency karena arsitektur jaringan tradisional yang digunakan membatasi jumlah transaksi yang dapat diselesaikan dalam 1 menit. Lalu yang keempat yaitu terbatas dalam berbagai aplikasi karena adopsinya masih sangat lambat, belum semua jenis transaksi dapat menggunakan mata uang kripto ini. Lalu yang terakhir, rentan terhadap kejahatan. Mata uang kripto termasuk dalam kategori yang menjadi sasaran favorit para pelaku kejahatan karena dapat dilakukan dengan secara anonim dan sulit dilacak. Telah menjadi daya tarik bagi pelaku kejahatan untuk melancarkan segala aktivitas ilegalnya. Lalu selanjutnya kecenderungan perilaku investor. Selain pengaruh sosial, faktor lain yang mempengaruhi keputusan investor untuk berinvestasi di pasar kripto adalah tingkat literasi keuangan yang baik, sumber daya yang diperlukan, ekspektasi kinerja yang baik, dan kegunaan yang dirasakan. Di pasar kripto, investor menafsirkan volatilitas yang tinggi sebagai peluang untuk mencapai keuntungan yang lebih tinggi.
Tidak seperti di pasar keuangan tradisional, di mana investor memandang volatilitas secara negatif. Selain itu, investor kripto cenderung mengejar pola pandangan perilaku dengan fokus pada tren jangka pendek, menggunakan frekuensi per jam dan harian dalam perdagangan dengan sentimen yang tinggi dan volume yang tinggi, yang menegaskan terjadinya perdagangan yang berisik di pasar kripto. Investor dengan tingkat keberhasilan yang rendah cenderung meningkatkan exposure mereka ke perdagangan di masa depan dengan menyetor dana tambahan menyerupai pola pikir perjudian di mana mereka terus berdagang setelah mengalami kerugian yang pada akhirnya menghabiskan kekayaan mereka. Di sisi lain, ketika investor berkinerja baik, mereka tidak menyetor dana tambahan atau menarik dana yang ada, namun lebih memilih untuk mempertahankan investasi mereka di pasar kripto. Keengganan terhadap ambiguitas di antara investor kripto ini menunjukkan preferensi mereka terhadap distribusi probabilitas hasil investasi yang diketahui daripada yang tidak diketahui. Akibatnya, investor kripto cenderung mengalami abnormal return yang tinggi secara signifikan selama periode ambiguitas rendah. Selanjutnya, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku investor. Yang pertama, theory of reasoned action. Dalam teori ini memaparkan bahwa individu pada umumnya melakukan sesuatu saat mereka percaya dan melihat perbuatan itu positif, termasuk dalam investasi beresiko. Kripto termasuk ke dalam risky asset. Hal tersebut dikarenakan kripto termasuk dalam lingkungan pasar beresiko. Selanjutnya, risk-return trade-off merupakan tindakan yang dapat dilakukan seseorang di mana ia tidak mau untuk mengambil resiko yang besar kecuali mendapatkan return yang lebih tinggi. Maka dari itu hal tersebut dapat disimpulkan dengan istilah high risk, high return. Selanjutnya, intention to invest dapat dikatakan sebagai sebuah keinginan yang dimiliki oleh investor untuk menggunakan sejumlah uang yang telah diperoleh untuk melakukan sebuah investasi. Selanjutnya, financial literacy. Menurut Cameron, terdapat 5 indikator yang mencakup pengukuran literasi keuangan, di antaranya the economic way of thinking, earning income, saving, spending and using credit, dan money management. Selanjutnya, risk tolerance. Pertimbangan seorang investor atau keadaan toleransi investor terhadap sebuah risiko dapat disebut dengan risk tolerance. Terdapat beberapa jenis perilaku, di antaranya risk averse, risk neutral, risk taker. Selanjutnya, experience regret merupakan sebuah pengalaman investor yang telah merasakan kecewa atau menyesali keputusan investasi sebelumnya. Dapat dikatakan investor yang mempunyai experience regret yang tinggi justru akan memilih berhati-hati untuk berinvestasi. Selanjutnya, overconfidence, yaitu di mana para investor memiliki rasa percaya diri yang tinggi sehingga investor tersebut dapat memiliki sikap yang arogan sehingga ia dapat menilai kompetensi di dirinya sendiri dalam aktivitas-aktivitas investasinya sendiri. Dalam konteks kemunculan mata uang virtual, secara umum terdapat 6 transaksi yang dapat terjadi. Yang pertama, ada pertukaran jasa dan barang ke mata uang virtual. Yang kedua, pertukaran antara jenis mata uang virtual yang berbeda. Yang ketiga, pertukaran mata uang legal ke mata uang virtual. Yang keempat, apresiasi nilai mata uang virtual. Lalu yang kelima, kegiatan mining. Dan yang keenam, pemberian mata uang virtual pada pihak lain sebagai hibah, hadiah, ataupun warisan. Melihat hal tersebut, pentingnya legitimasi hukum bagi cryptocurrency atau aset kripto menjadi sangat krusial guna menghindari kemungkinan celah hukum di masa mendatang. Organization of Economic Cooperation Development atau biasa disebut OECD menegaskan bahwa perlakuan pajak terhadap kripto assets dan cryptocurrency perlu disesuaikan dengan tren transaksi yang berkembang, termasuk penurunan penggunaan uang konvensional dalam transaksi serta kebijakan terkait lingkungan. Dampak positif cryptocurrency terhadap sistem moneter termasuk memperlancar stabilitas sistem keuangan, yang pada akhirnya dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, dua dampak negatif yang ditimbulkan cryptocurrency justru dapat menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara.
Nah, berdasarkan temuan tersebut, terdapat dua implikasi yang dapat diambil. Yang pertama, otoritas pusat perlu membuat regulasi yang melibatkan infrastruktur inovasi cryptocurrency dan membangun infrastruktur sistem virtual currency dengan aturan yang berfokus pada stablecoin. Hal ini bertujuan untuk memasukkan cryptocurrency ke dalam kegiatan ekonomi, sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, untuk meminimalisir dampak negatif, otoritas pusat dapat mengadopsi kebijakan larangan terhadap penggunaan cryptocurrency yang dikembangkan oleh pihak swasta sebagai legal tender. Tindakan ini diperlukan karena menggunakan cryptocurrency semacam itu dapat menimbulkan kejahatan cyber dan mengancam stabilitas sistem keuangan yang pada akhirnya dapat menghambat kegiatan ekonomi. Kesimpulan, cryptocurrency adalah uang yang disimpan dalam buku besar yang sangat besar, di mana buku besar tersebut menyimpan uang dan nama pemiliknya. Hal yang menarik tentang cryptocurrency adalah bahwa tidak setiap pemilik uang dengan jelas mengatakan nama atau alamatnya. Sebaliknya, nama atau alamat uang tersebut disamarkan dengan teknik enkripsi dan deskripsi. Cryptocurrency memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Transaksi yang berkaitan dengan barang atau jasa, 2. Investasi, 3. Mining. Kelebihan yang menjadi pertimbangan orang-orang untuk melakukan investasi adalah cryptocurrency itu universal, kemudahan transaksi, tahan terhadap inflasi moneter, terhindar dari pencurian identitas, terdesentralisasi, dan transparansi. Kekurangan yang dimiliki cryptocurrency adalah volatilitas, kurangnya pengetahuan tentang implementasi, kecepatan transaksi, terbatas dalam berbagai aplikasi, rentan kejahatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku investor yang pertama yaitu theory of recent action, 2. Risk-return trade-off, 3. Intention to invest, 4. Financial literacy, 5. Risk tolerance, 6. Experience regret, 7. Overconfidence.